Nah, kita akan belajar pada saat ini tentang kawan vs lawan. Tema bulan ini bertumbuh dalam hubungan saudara seiman. Yang pertama, minggu pertama adalah siapakah sesamaku. Lalu minggu kedua berbicara tentang saudara di dalam Kristus. Dan minggu ketiga, pelayan Kristus yang baik. Sebenarnya tema yang minggu ketiga itu adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi karena saat itu saya ditabiskan oleh Bapak sebagai hamba Tuhan yang melayani bareng-bareng Bapak, jadi pelayanan Kristus yang baik yang disampaikan firman Tuhannya. Nah, hari ini kita belajar tentang kawan vs lawan. Kawan vs lawan, kita belajar dari Amsal 18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-24. Saya akan memulainya dengan pembacaan yang pertama dan jemaat Tuhan ayat yang ke-10 dan selanjutnya sampai ayat yang ke-24 kita akan membaca bersama-sama. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dalam pemberitaannya, tetapi siapa yang memberikan semangat? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dia yang memberi kuasa kepada orang, membawa dia kepada orang-orang susah. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar, lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Kemudian mengakhiri perkara dan menyelesaikan persoalan antara orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan dia orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih baik daripada seorang saudara. Saya berpendapat bahwa kitab Amsal, firman Tuhan diilhamkan itu diberikan dalam bentuk sastra yang khusus. Kalau Daud memakai sarana puisi, maka Salomo memakai sarana sastra hikmat. Ini perbedaan Daud dan Salomo dalam menulis kitab. Kitab Amsal jelas mencatat bahwa ada ragam teman dalam kehidupan ini, termasuk jenis teman yang tega mendatangkan kecelakaan atau membawa hal-hal yang buruk bagi kehidupan kita. Itu ada dalam Amsal yang ke-18 ayat yang ke-24. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat ke-17. Sahabat yang menjadi saudara adalah orang yang mau berkorban untuk sahabatnya. Bukan mengorbankan sahabatnya, tetapi dia mau berkorban. Sahabat yang mau berkorban itu tidak mencari keuntungan
dirinya sendiri. Dalam istilah Jawa disebut tambal gutu. Bener ya orang Jawa ya? Saya cuma ini aja dari interogasi sama orang Jawa. Ketika sahabatnya terjebak dalam kesukaran, ia mau menerobos kesukaran itu guna menolong sahabatnya. Ini seorang sahabat. Salomo dalam Amsalnya berkata, ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kata saudara berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti satu perut. Maksudnya satu perut itu bukannya usus ya, tapi satu kandungan. Jadi saudara itu pada hakikatnya adalah yang lahir dari kandungan atau perut yang sama, sehingga jalinan kekeluargaannya tercermin dalam makna persaudaraan karena kelahiran. Contohnya keluarga kami tadi toh. Saudara itu katanya itu biasanya diikat dan dirasakan dan dilihat itu dari hubungan bagaimana dia bersaudara dari sikap tingkah lakunya. Makanya kalau ada bilang katanya saudara, mengaku saya bersaudara, kayak misalnya saya bersaudara dengan kakak saya mamanya Sani, tetapi saya jahat sama dia, saya menganiaya perasaannya, saya tidak mendengar, atau saya menjadi orang yang mungkin paling kejam atau menindas kakak saya. Apakah itu bisa dibilang saudara? Karena saudara yang sebenarnya itu dari bahasa Sanskerta itu adalah saudara yang keluar dari satu perut. Lah kalau kita jahat sama orang yang satu perut, kita jahat, apakah kita bisa dibilang baik dengan orang yang tidak satu perut dengan kita? Soalnya biasanya kalau orang yang sedara itu, apa yang dia rasakan biasanya kita rasakan. Toh? Apa yang dirasakan biasanya kita rasakan. Makanya kalau saya ambil dari keluarga saya ya. Jadi kalau kita tuh kalau ada sesuatu di dalam keluarga, misalnya sedih, kita langsung kasih dukungan di dalam WA group, saling mendukung, saling menopang, menolong, memberikan nasihat, memberikan saran, dan memberikan penghiburan. Dan kita langsung bekerja sama untuk menghibur. Itu dibilang kalau dari bahasa Sanskerta saudara. Jadi sebenarnya saudara itu adalah orang yang turut merasakan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa dirinya Tuhan Yesus adalah figur seorang sahabat yang sejati. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Dan ini telah dibuktikan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau kita memiliki saudara, kita bisa mungkin memberikan yang terbaik buat saudara kita. Tetapi bagaimana kalau kita memberikan yang terbaik bagi orang lain yang dikatakan hanya sahabat saja? Mungkin kita tidak akan mampu, tidak seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah contoh satu-satunya, bukan salah satu. Karena tidak ada di kolong langit ini yang seperti Tuhan Yesus. Jadi tidak ada kata salah satu. Tetapi Yesus adalah satu-satunya yang memberikan teladan sampai menyerahkan dirinya, nyawanya untuk siapa? Untuk saudara-saudaranya, saudara dengan saya. Pada saat kita berdosa, pada saat kita tidak layak menerima pengampunan, Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Dia menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Persahabatan yang didasari oleh kasih Kristus itu akan melebihi tali persaudaraan atau kekerabatan, karena hubungan yang
dibangun bukan atas kepentingan untung dan rugi, melainkan karena mengasihi sebagai diri sendiri. Jadi saya bisa mengasihi sahabat saya atau kawan saya karena saya sedang mengasihi diri saya sendiri. Pada saat saya mengasihi diri sendiri, disitulah kita mampu mengasihi sahabat kita atau kawan kita. Sebaliknya dengan lawan, saya tidak akan menguraikan setiap kata kawan, lawan, kawan, lawan, karena saya ingin membawa jemaat Tuhan untuk berpikir kepada hal yang positif, yaitu yang dilakukan kawan atau sahabat. Kalau yang negatifnya, yang dikatakan lawan, kita pasti sudah bisa menerjemahkan sendiri. Terbalikan dari kata kawan. Apa yang dilakukan oleh seorang kawan yang positif, pasti itu yang akan dilakukan oleh seorang lawan yang negatif. Namun ada juga persahabatan yang terjalin hanya karena keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Jadi ada orang yang mau bersahabat dengan orang lain karena apa? Karena dia punya kepentingan diri sendiri, tujuannya sendiri. Saya mau bersahabat, saya mau berteman dengan si ini karena saya punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Persahabatan yang demikian tidak akan langgeng. Seorang sahabat sejenis ini akan begitu ramah dan baik kepada kita saat memerlukan sesuatu dari kita. Sebaliknya, bila kita tidak lagi mampu mendatangkan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, ia akan secepat kilat meninggalkan kita, seperti tertulis dalam Amsal 19 ayat yang keempat. Ingat cerita tentang anak yang hilang? Anak bungsu yang menjual hartanya. Pada saat dia banyak harta, disitulah dia banyak teman. Pada saat dia habis hartanya, tidak ada hartanya, kemana teman-temannya? Pergi ngacir, jauh meninggalkan anak bungsu itu. Jadi banyak persahabatan itu karena aji mumpung, katanya bahasa modern, atau mau kepentingan diri sendiri. Kita bisa menjadi kawan atau lawan bila kita memiliki atau tidak memiliki hikmat di dalam bersikap dan bertindak. Amsal 18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-24 ini bicara hikmat dalam bersikap dan bertindak. Apakah bersikap dan bertindak itu sangat penting kita miliki? Satu pertanyaan bagi, apakah sungguh kita perlukan hikmat dalam bersikap dan bertindak? Pasti kita memiliki, harus kita miliki hikmat dalam bersikap dan bertindak. Kita bisa menjadi kawan atau lawan bila kita memiliki atau tidak memiliki hikmat dalam bersikap dan bertindak, atau terlalu cepat mengambil keputusan, mendengarkan terlebih dahulu, dipertimbangkan dari pihak lain. Ketinggian hati dan kebebalan orang terlihat ketika ia terlalu cepat menjawab pertanyaan. Pertanyaannya belum selesai, langsung jawab. Itu artinya orang yang tinggi hati, karena dia merasa pintar, karena dia merasa tahu dalam segala hal. Hal ini memperlihatkan bahwa orang tersebut kurang menghargai apa yang dikatakan orang lain atau terlalu banyak memperhatikan diri sendiri. Jadi ternyata orang yang seperti itu adalah orang yang kurang menghargai orang lain dan terlalu memperhatikan dirinya sendiri. Semuanya berpusat kepada dirinya sendiri. Kenapa saya bilang berpusat pada dirinya sendiri? Karena dia merasa dia lebih hebat, karena dia merasa perkataannya harus didengarkan jadi satu keputusan, karena dia merasa dia orang yang bla 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 bla. Maka untuk
untuk menjadi bijak, orang harus memiliki kemauan untuk terbuka mendengarkan pikiran orang lain. Ini dalam ayat 13, 15, 17 dari Amsal 18. Hikmat akan memampukan orang melakukan suatu tindakan justru karena imannya kepada Tuhan. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang paling dekat atau hubungannya baik kepada Tuhan. Contoh persahabatan Yonatan dan Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ada di dalam 1 Samuel 20 ayat yang ke-17. Cerita Yonatan, anak Saul. Saul menginginkan kematian Daud karena iri hati. Tetapi Yonatan tetap mengasihi Daud dan tidak menginginkan kematian Daud. Meskipun Yonatan akhirnya dia berlawan dengan ayahnya sendiri. Ayahnya ingin membunuh Daud karena iri hati. Disuruhlah Yonatan untuk melukainya. Tetapi Yonatan karena dia mengasihi Daud yang mengasihi Tuhan, sehingga Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri, dan dia tidak melakukan itu. Dia tidak mau membunuh Daud meskipun dia akan berlawan dengan ayahnya sendiri. Jadi sikap Yonatan sangat berbeda dengan ayahnya, meskipun Yonatan keturunan Saul. Yonatan itu keturunan Saul, harusnya kan sama ya. Saya ingat banget dulu waktu bapak saya mau meninggal, dia detik-detik meninggal itu susah sekali kan. Saya cuma menangis. Saya bilang sama bapak saya ini, Bapak, kalau bapak mau, bapak sudah terima Tuhan Yesus belum? Gitu-gitu kan, dia nggak bisa ngomong. Terus saya bilang, Bapak, kalau bapak mau pergi aja. Saya bilang, pergi aja Pak. Bapak dan Mama sudah ada di dalam diri kami 8 bersaudara. Sama orang tua saya. Sedikit banyak kita pasti membawa temperamen atau karakter orang tua kita atau dari nenek kita. Jadi sebenarnya si Yonatan ini harusnya dia pikirannya sama Saul toh, harusnya jahat. Tapi karena Yonatan hubungannya dekat dengan Tuhan, dia bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Itu yang membuktikan bagaimana hubungan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita putuskan. Hikmat akan memberikan kesanggupan pada orang untuk memutuskan tindakan apakah yang harus diambil. Hikmat juga yang memampukan orang untuk menghargai orang lain dan tidak hanya memusatkan perhatian pada diri sendiri. Karena sebagai orang beriman, panggilan kita adalah panggilan untuk melayani orang lain. Amsal 18 ayat yang ke-24 katakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Di sini Salomo menganjurkan persahabatan kepada kita dan menunjukkan apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menciptakan dan mempererat persahabatan yang adalah lebih dari pertemanan atau perkawanan, supaya kita menjadi kawan, bukan menjadi lawan akhirnya. Salomo sedang menjelaskan bahwa menciptakan dan mempererat persahabatan itu lebih besar, lebih penting daripada pertemanan atau perkawanan, supaya kita tetap menjadi kawan, bukan suatu saat kita menjadi lawan. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menciptakan dan mempererat persahabatan yang adalah lebih dari pertemanan atau perkawanan? Yang pertama, kita harus bersikap ramah. Ramah di sini bukan berarti gimana? Apa? Rajin. Bukan bersifat bukan harus rajin.
Iya, bukan cuma rajin, tapi rajinnya kita tujukan ke siapa? Pemilik hidup, pemilik jiwa kita. Kalau kita melayani manusia, kecewa nggak? Kecewa nggak kira-kira? Kadang kecewa, tapi seringnya kecewa pasti. Karena manusia itu kan tidak sempurna. Karena naturnya manusia adalah natur berdosa. Suatu saat pasti kita melakukan kesalahan. Jadi kemungkinan kecewanya pasti. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan prakteknya melayani manusia, kita nggak akan kecewa. Kita nggak akan kecewa. Kalaupun kita ada berkat seperti tadi Ibu Tri sama Ibu Tabarat dapat bonus, sebenarnya itu bukannya penghargaan yang dibuat-buat, tapi itu adalah bonus yang Tuhan kasih. Bukan karena kita melayani, bukan karena hadiah. Kita melayani bukan karena kita mau dihormati atau dihargai atau dapat hadiah, tapi kita melayani karena Tuhan. Karena Tuhan begitu baik buat hidup kita. Dan kalaupun kita dapat sesuatu yang berharga, itu hanya bonus saja, pemberian Tuhan. Jadi kita harus bersikap ramah. Ramah itu juga bukan berarti tadi bilang cuma rajin doang, bukan. Tapi ramah itu adalah bukan berarti juga cuma gila ya. Apalagi kalau dikaca tengah malam lagi, tahu sendiri bahaya. Bukan sekedar tutur bahasanya saja, bukan. Tetapi jika kita mempunyai teman-teman dan mempertahankan mereka tetap menjadi kawan, kita tidak boleh bertengkar dengan mereka. Itulah yang diartikan tentang kata ramah. Kita tidak bertengkar dengan mereka, dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Itu yang dikatakan bersikap ramah. Apapun persoalan, apapun lawan bicara kita, apapun teman kita bersikap ramah. Ramah itu juga bukan berarti nggak bisa negur, bisa negur. Firman Tuhan kan bilang katanya, kalau boleh menegur dengan rotan. Artinya boleh menegur, bukan berarti juga nggak menegur. Jadi kita harus bersikap ramah. Maksudnya si Salomo. Yang kedua, bahwa saudara memang terlahir untuk membantu dalam kesukaran. Tetapi seringkali ada teman yang tidak mempunyai hubungan saudara apapun dengan kita. Justru tali-tali rasa hormat dan kasihnya ternyata lebih kuat daripada persaudaraan yang alami atau satu kandungan. Pernah itu saya baca di Facebook, teman rasa saudara. Teman rasa saudara. Saudara sendiri gak seperti ini, tapi teman rasa saudara. Kadang-kadang kita mungkin ada di posisi kayak gitu. Kita punya keluarga tega banget, gak ngurus kita, gak perhatiin sama kita. Tapi orang lain begitu baik sama kita, begitu baik, begitu mengasihi kita, begitu perhatian sama kita. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kita akan tahu maksud orang itu berbuat baik sama kita. Apakah ada tujuan yang betul-betul dia selimuti untuk hal yang negatif, atau yang tadi ya, memanfaatkan, atau memang tulus dia melakukan kasihnya Kristus dialirkan kepada kita. Tapi Salomo di sini mengatakan kita harus memperhatikan, mengasihi, melebihi persaudaraan. Kalau hanya satu perut yang saling mengasihi itu biasa. Itu sangat biasa. Tetapi kalau kita tidak satu perut dan kita mungkin tidak kenal, atau kita hanya kenal sehelo, tapi kita mengasihi, itu adalah hal yang luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, yang Salomo inginkan adalah dalam sebuah perjalanan kehidupan kita membutuhkan hikmat yang berasal dari Tuhan, atau hikmat Tuhan yang akan mempertahankan hubungan kita dengan keluarga. Siapa sih keluarga? Istri, suami, anak, saudara, atau lingkungan kita
Siapa sih lingkungan kita? Tetangga, kawan, atau teman, atau rekan bisnis. Jadi kita memerlukan hikmat yang berasal dari Tuhan, yaitu hikmat Tuhan. Kalau gitu hikmat itu perlu ya dalam menjalani kehidupan. Hikmat itu perlu. Kalau hikmat itu perlu, kita tahu gak sih hikmat itu apa? Hikmat itu adalah kebajikan atau kearifan. Hikmat atau hikmah adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, mengenai barang, mengenai kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan kita untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Jadi kesimpulannya, hikmat adalah menggunakan pikiran, perasaan, hati nurani, karakter. Karakter di sini adalah karakter yang ada dalam Alkitab yang disebut manusia batinia yang diperbaharui dari hari ke hari. Karakter pelajarannya berbeda lagi. Suatu saat kita akan belajar tentang karakter supaya kita memahami orang lain. Kita bisa mengerti orang lain dari karakter. Bagaimana pembentukan karakter dan hasilnya seperti apa. Nanti suatu saat kita akan belajar itu. Jadi hikmat itu adalah berasal daripada karakter juga yang diperbaharui hari demi hari dan berasal dari hati nurani, perasaan, dan pikiran. Jadi kesimpulannya, kita harus memiliki hikmat. Kristus adalah teman yang lebih karib daripada seorang saudara bagi semua orang percaya. Oleh karena itu, kepada Dia marilah kita bersikap ramah dan berhikmat seperti Kristus Yesus agar kita tetap menjadi kawan, bukan lawan. Teladani Yesus Kristus. Kristus Yesus adalah sumber hikmat kita. Ada satu anak sekolah minggu yang pernah saya layani di Bekasi. Kemarin dia telepon saya, dia bilang, kakak, dia masih manggil kakak Uban, karena saya beruban. Kakak Uban jadinya. Kakak katanya, ya, saya bilang gitu kan, kakak, saya mau sekolah teologi. Saya merinding bulu saya, bulu tangan saya semuanya, saya merinding. Seneng banget, karena saya tahu latar belakang keluarga ini, begitu kan. Terus saya mau sekolah teologi di mana? Saya bilang di Semarang. Oh, di Ungaran ya, di Simpson. Iya kak. Kenapa kamu? Langsung saya konseling kok beliau telepon. Kenapa kamu terpanggil mau jadi hamba Tuhan, mau jadi sekolah teologi? Dia bilang apa? Ini juga pengalaman hidup saya. Dia bilang, karena saya belajar tentang Yesus. Saya baca tentang Tuhan Yesus, perjalanan hidupnya, perbuatannya, karakternya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya tertarik. Karena saya tertarik, saya memberikan diri untuk sekolah teologi. Saya malu, senang banget, saya bilang gitu kan. Sama kakak juga karena Tuhan Yesus. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena hamba Tuhan, bukan karena ini, tapi hamba Tuhan hanya alat yang dipakai Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah karena Tuhan Yesus. Saya bilang, kakak datang ya hari Sabtu, karena mau ada acara ulang tahun saya dan perayaan untuk panggilan ini dan untuk berangkat ke sana. Aduh, sayang sekolah minggu. Kami ada ibadah sekolah minggu, kebetulan kakak yang bawa firman Tuhan, jadi kakak nggak bisa datang, maaf ya. Oh ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya udah kasih nasihat. Terus saya bilang, saya bilang nanti kalau kamu pergi telepon kakak lagi ya supaya kita berdoa sama-sama. Iya kakak, iya. Karena Tuhan Yesus. Mempelajari Yesus. Yesus sempurna sekali, dia teladan yang gak ada cacatnya, teladan yang begitu sempurna, teladan Yesus Kristus yang tidak pernah jadi lawan, meskipun di tengah-tengah dia memiliki lawan yang menganggapnya lawan. Tuhan Yesus itu tidak punya lawan, meskipun dia di tengah-tengah lawan yang menganggapnya bahwa Yesus adalah lawannya. Tetapi Tuhan Yesus tetap kawan. Teladani Yesus Kristus yang tidak pernah jadi lawan, karena dia adalah kawan yang sejati. Teladani Yesus Kristus yang tetap menjadi kawan,
bagi orang yang melawan. Teladan Yesus Kristus yang tidak pernah jadi lawan, meskipun di tengah-tengah orang yang menganggapnya lawannya. Tuhan Yesus, dia tidak pernah melawan. Yesus Kristus tidak pernah jadi lawan, karena dia adalah kawan yang sejati. Kita bersyukur untuk perbuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yesus Kristus tidak akan pernah jadi lawan, karena dia adalah kawan kita. Dia adalah tempat di mana kita curhat. Dia adalah tempat di mana kita berlindung dan bernaung. Dia adalah tempat di mana kita mengutarakan isi hati kita. Karena dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan penghiburan buat setiap kita. Apakah kita mau meneladani Yesus? Kita menjadi kawan bagi orang-orang di sekitar kita, bukan menjadi lawan. Jangan sampai kehidupan kita menjadi lawan. Kita tinggal di satu tempat, kita gak cocok tetangga kiri kanan, kita berantem, rumahnya dijual, pindah ke tempat lain. Di tempat lain gak cocok lagi berantem kiri kanan, pindah lagi ke tempat lain. Di mana kita berada, kita selalu menjadi lawan. Kita tidak pernah menjadi kawan seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan. Kita akan berdoa. MC dan singer, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya.